Jika kita tekan tombol ini, nah, motor servo ini berputar ke kanan. Jika kita tekan tombol kuning, motor servo berputar ke kiri. Ingin tahu bagaimana membuat stasi seperti ini? Ayo kita bahas. Halo guys, kita bertemu lagi. Pada kesempatan ini saya mau berbagi bagaimana kita bisa menggunakan Arduino Nano mengendalikan suatu motor servo. Ini jenis motor servo standar. Kalau kita lihat datasheet-nya, lihat, nah dia jenis Hogby servo reference ya, jadi standar mikro servo motor. Nah, dalam kita mengendalikan servo motor ini nanti ada kaki-kakinya, yaitu untuk suplainya ada positif 5 volt dan ground ya. Yang tengah positif, yang atas ground. Lagi adalah yang sebagai PWM atau servo control signal ya. Nah, jadi nanti kita mengendalikan gerakan motornya melalui servo control signal. Di Arduino Nano, nah ini kita gunakan pin-pin yang akan untuk mengirimkan PWM. Salah satunya adalah di kaki 6. Ya. Mengenai hubungan ke LCD, saya sudah pernah bahas di video sebelumnya, ya. Tapi sedikit saya ulang, mungkin ada yang baru pertama kali. Jadi di sini ada jalur data. Nah, jalur data ini seperti yang Anda lihat di sini. Di sini ada D4, D5, D6, D7. Kita sambungkan ke pinnya di sini ada D10, D9, D8, dan D7. Ya. Ini tidak kita hubungkan. Kalau itu ada bagian VS, kemudian ada VDD, ya, dan RS. Ya. Nah, VS ini kita hubungkan ke ground, termasuk juga RW kita hubung ke ground. Ya, dihubung ke ground ini artinya kita hanya menulis, kita tidak pernah membaca ke LCD. Kemudian untuk VS ini kita hubungkan ke supply D12 ya, itu sebagai menyambung ke RS, dan D11 nyambung ke enable. Itu untuk persambungan ke LCD-nya, plus tambah 1 resistor, ini adalah untuk mengatur kecerahan dari LCD-nya. Kemudian di sini ada tombol button yang kita gunakan nanti untuk mengendalikan gerakan arah dari motor servo ini. Ya, ada yang warna kuning dan ada yang warna hijau. Ya. Ini masing-masing tersambung ke pin nomor, kalau yang kuning nomor 3 dan hijau tersambung ke pin nomor 2. Ya. Dan masing sebelah kakinya dihubungkan ke ground. Jadi fungsi dari tombol ini nanti akan menghubungkan jalur data ini ke ground. Jadi pada saat ditekan dia nyambung ke ground, ini pun ditekan nyambung ke ground. Untuk motor servonya, nah ini ada yang untuk negatif yang atas, sambungan ke negatif, kemudian yang tengah nyambung ke positif 5 volt, kemudian ini ke sebagai kontrol PWM-nya ya, pulsa width modulation PWM itu. Nah, ini tersambung ke D6 ya, sebagai pin untuk PWM dari Arduino Nano. Nah, ini untuk wiringnya. Nah, setelah kita pasang ke wiringnya, nah sekarang kita lihat ke script programnya. Nah, program untuk mengendalikan di sini ya, jadi program ini nanti yang nanti akan kita buat adalah kita akan tombol yang di sini dia akan berputar ke kiri, tekan tombol hijau dia akan berputar ke kanan. Ya, kita menggunakan dua komponen yaitu LCD dan menggunakan komponen servo, maka liquid crystal dan servo. Nah, untuk liquid crystal ini kita sambung kaki-kakinya sesuai pin-pinnya dari kaki 12, kaki 11, dan 10, 9, 8, 7. Jadi untuk enable, kemudian ini untuk RS-nya tadi. Ini RS, ini enable, ini untuk jalur datanya. Tombol button tentunya kita nanti perlu ada variabel yang untuk mendeteksi. Nah, variabel mendeteksi nanti disimpan di button state 1 dan button state 2. Kemudian untuk mendeteksi bahwa tombol ini dari tekan sudah dilepas, disimpan di last button state 1. Kemudian juga disimpan di last button state 2 untuk yang tombol satunya. Kemudian untuk pinnya, nah ini tersambung ke pin nomor 2 dan nomor 3 untuk button 1 dan pin nomor 3 untuk button 2. Kemudian untuk servonya, nah kita buat satu variabel dengan tipe servo. Kita lihat di bagian
setup ini, subprogram bagian setup ini. Di sini instruksi pertama adalah untuk menginisialisasi LCD 16 kolom 2 baris. Kemudian show startup message yang nanti menampilkan tulisan welcome. Kemudian cafe microchip, di mana tulisan cafe microchip nanti tampil secara huruf satu persatu dengan looping seperti ini, di mana teks ini disimpan ke satu string, dan string ini seperti array, kemudian array ini dibaca satu persatu, sehingga setiap huruf nanti tampil. Ada inisialisasi untuk pin inputnya, yaitu untuk tombol yang kuning dan tombol yang hijau ini, terhubung masing-masing ke pin nomor 2 dan nomor 3, sesuai yang definisikan di sini. Kemudian di input sebagai input pull up. Nah, ditambahkan pull up karena supaya menghindari kondisi tri-state, yaitu kondisi di mana pada saat tombol itu ditekan, input ini tidak mengambang. Nah, supaya dia tidak mengambang, dipasang pull up, sehingga pada saat tombol ini ditekan, dia kondisinya high, begitu tombol ditekan, langsung kondisinya low. Begitu dilepas lagi, dia kondisinya high. Nah, itu bisa terjadi dengan tambahkan input pull up. Kemudian untuk mendefinisikan lokasi untuk mengirim sinyal ke servo, menggunakan variabel yang sudah didefinisikan bertipe servo, yaitu servo 6, ya, dengan menggunakan kelas attach, kemudian di pin nomor 6. Jadi kita definisikan di pin nomor 6. Nah, ini karena ada tombol, bisa mendeteksi pada saat tombol ditekan dan tombol itu dilepas. Untuk mendeteksi bahwa tombol itu dilepas, nanti disimpan di variabel namanya last button state 1 dan masing-masing button state 2 untuk tombol kuning dan tombol hijau. Di defaultkan kondisinya adalah high-nya, tidak ada tombol yang ditekan. Kemudian untuk tampilan awal tadi setelah start message, nah di inisialisasi kondisi servo biar kita bisa memastikan kondisi awal dari servo ini, ya, motor servo ini. Nah, ini inisial servo. Nah, inisial servo ini kita lihat di sini dia defaultnya pada posisi 90 derajat, ya. Jadi kalau kita melihat dari atas ini, maka ini di posisi 90 derajat. Posisi 90 derajat, ya. Ini kalau ini posisi vertikal, ya, tapi nanti ini dia posisi 90 derajat, dia kita balikan ke posisi supaya jadi vertikal seperti ini. Ya. Nah, sehingga di sini pos 90, 0, kemudian di increment sebanyak 10 supaya agak cepat perputarannya. Nanti ada tampil initial position, kita kirim instruksi nilai 90 ke 0, pulsa data angka 90 sampai 0 dengan untuk pulsa dengan delay nanti 15 milisecond. Ya, jadi ini delay nanti yang dibutuhkan PWM ini supaya nanti ini bisa terkontrol untuk dari 90 ke 0. Nah, itu bagian setupnya. Nah, kemudian kita lihat di bagian program, main programnya, yang dimana dia nanti akan looping terus selama aplikasi ini berjalan. Nah, untuk membaca button ini, ya, button kuning dan button hijau, nah di sini disimpan di button state. Nah, menggunakan perintah digital read, pin nomor yang 2 dan nomor 3. Ya, button state 1, button state 2. Nah, jika button state satunya low, memang kondisinya dia sudah pernah dilepas. Nah, di sini button state low dan last button state high. Ya, jadi kondisinya ini selalu berbeda. Jadi ini menunjukkan bahwa tombol ini setelah ditekan dia pernah dilepas. Di sini nanti layarnya akan dari tampilan sebelumnya akan di-clearkan. Kemudian kita kirimkan sinyal untuk menggerakkan servo ini. Ya, sebanyak 180 derajat. Jadi 0 sampai 180, ya, dengan 1 sehingga nanti bergeraknya nanti seperti akan lambat. Kemudian ini menampilkan tulisannya turn right bahwa nanti lagi berputar ke kanan. Jadi dengan perintah seperti ini dia akan berputar ke kanan. Ya. Dari posisi 0 sampai 80 ini dikirim ke servo dengan delay sama 15 milisecond jadi sinyal PWM-nya. Kemudian untuk setelah itu ditekan, dibaca apakah tombol itu sudah dilepas atau belum, nanti terbaca tersimpan di sini. Begitupun sama ini untuk yang tombol yang satu lagi. Perintahnya sama, hanya yang satu lagi berputarnya terbalik dari yang turn right ke kanan, yang ini jadi berputar ke kiri. Nah, jadi sini posisinya dari 180, jadi posisinya udah di bawah, dia kembali lagi ke atas 180 menuju 0, sehingga dikremankan. Turn left seperti ini. Nah, sekarang kita lihat, kita coba jalankan.
Nah, Anda lihat ya, dia posisinya di sini. Terus kemudian ada KPI microchip. Nah, ini cell position. Kalau tadi di sini, dia langsung ya supaya vertikal ke atas. Ya. Kita tekan yang ini ya supaya dia berputar ke 180 derajat. Ya. Nah, jadi yang atas ini, yang hijau ini, nah dia berputar ke kanan sampai 180 derajat. Lalu kita tekan lagi, maka dia akan berputar ke kiri. Oke, kita sedikit modifikasi di programnya, coba kita lihat hasilnya. Oke, ini saya matikan dulu. Nah, ini kan tadi 1 ya. Nah, sekarang ini jadi 10. Ya, kita lihat ya perbedaannya. Jadi ini kan nambahnya 1, 0 sampai 80, nah kembalinya itu dengan pengurangannya sebesar 10. Oke, kita jalankan lagi. Ya, dia posisinya defaultnya di sini. Kita realisasi supaya dia posisinya di awal. Kita tekan putar kanan. Nah, Anda lihat di sini perputarannya lambat. Tadi sudah kita ganti nih jadi 10. Kita lihat efeknya. Kita tekan tombol yang kuning. Nah, dia berputar kembali dengan cepat. Kita klik lagi yang kanan di sini. Dia berputar kanan dan lambat karena ada 1. Kemudian kita klik lagi yang ini, maka dia kembali dengan cepat karena dia lompatannya jadi 10 derajat, 10 derajat. Bermanfaat? Ada yang lebih lanjut? Silakan di komen. Terima kasih.